Pada seri yang kedua ini didukung oleh para pelaku Nusri Nurdin sebagai Panglima Aryo Dwipo, Markus sebagai prajurit Sandi, Wenda Lubis sebagai Raja Jenggala, Narto Bantul sebagai Kisar Pewadas, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Berita tentang perjodohan Pangeran Panji dengan Putri Sekartaji telah merebak kemana-mana dan di mana-mana. Semua orang membicarakannya, setiap lapisan masyarakat memperbincangkannya, tanpa terkecuali kerajaan-kerajaan di luar Jenggala dan Kediri. Para kerabat istana dan para pembantuku yang setia, hamba Paduka Raja. Menurut laporan prajurit Sandi yang kita sebarkan ke seluruh pelosok daerah dan wilayah, bahwa telah terjadi perjodohan darah biru antara kerajaan Jenggala dengan kerajaan Kadiri. Nah, oleh sebab itulah, aku mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu di Balai Penghadapan ini, dengan maksud untuk mempersiapkan langkah-langkah kita dalam menghadapi situasi yang mungkin berkembang ke arah yang tidak kita harapkan. Ampun Sri Paduka Raja. Ya. Bagaimana pendapatmu, Mahamantri Surengpati? Kiranya tidaklah berlebihan bila hamba mengatakan bahwa perjodohan darah biru itu adalah suatu ancaman bagi kerajaan Mentaun yang Paduka pimpin. Ancaman? Iya. Bukankah Paduka selama ini senantiasa memimpikan Kediri menjadi bagian dari wilayah Mentaun? Ya. Lalu? Dengan terlaksananya perjodohan itu, maka kedua kerajaan akan bersatu dan semakin kuat. Nah, itu berarti bahwa jalan untuk menaklukkan Kediri hanya tinggal sebagai impian Sri Paduka. Lalu apa rencanamu, Mahamantri Surengpati? Tidak bisa tidak. Kita harus menggagalkan perjodohan itu agar jangan sampai berlanjut pada jenjang perkawinan agung. Dengan menyiapkan pasukan, mengirimkan laskar, lalu membumi hanguskan Kediri. Oh, tidak. Itu tindakan gegabah Sri Paduka. Di samping para prajurit kita belum terlatih benar, juga Kediri memiliki pasukan yang lengkap serta mumpuni di dalam olah kanuragan. Jadi, bagaimana sebaiknya kita mengambil langkah? Terus terang, aku tidak ingin keduluan oleh mereka. Sekarang ini sebenarnya adalah saat yang tepat karena Kediri dan Jenggala masih dicekam ketegangan akibat perang saudara yang dilakukan oleh para pendahulunya. Memang benar keadaan yang tegang yang kini sedang terjadi harus kita manfaatkan. Namun kita pun harus mengukur kemampuan yang ada. Ampun Sri Paduka, ampun. Bukan maksud hamba mengatakan kekuatan kerajaan Mentaun masih lemah. Tidak. Semata-mata hamba hanya ingin mengingatkan, jangan hendaknya kita bernafsu sementara kekuatan belumlah mencukupi. Lalu apa yang sebenarnya Mahamantri maksudkan? Kirim putra Paduka untuk menyusup menyamar ke sana sebagai pangeran dari kerajaan seberang. Apakah itu tidak terlalu riskan? Pangeran harus dikawal oleh prajurit terpilih. Kedatangannya pun jangan sebagai seorang putra raja, melainkan sebagai putra bangsawan pedagang besar yang bermaksud hendak berniaga. Lalu, maksudmu dengan menggagalkan perjodohan? Pangeran harus mampu menembus istana dengan menawarkan kain cita. Nah, setelah kalangan istana bisa ditembus, barulah pangeran mencoba mendekati Putri Sekartaji. Senopati Pragolo, bagaimana pendapatmu tentang usul dan saran Mahamantri Surengpati? Hamba Sri Paduka, kiranya usulan yang mulia Mahamantri Surengpati sangatlah riskan. Pertama, yang akan kita masuki adalah kerajaan besar yang sangat cukup kuat. Dan kedua, Putri Sekartaji pun telah dipersiapkan berjodoh dengan Pangeran Panji. Jadi merupakan hal yang sangat mustahil apabila rencana semacam itu hendak kita lakukan. Apa maksud Senopati Pragolo dengan mengatakan usulanku sangat mustahil dilaksanakan? Kurang ajar, keparat benar si jahanam itu.
Baiklah, karena pada penghadapan agung ini putraku tidak hadir, maka pembicaraan ini akan dilanjutkan besok pagi. Namun sebelum aku tutup sidang Dewan Sabta Prabu ini, barangkali masih ada usulan lain. Ampunkan hamba Sri Paduka. Iya, ada apa? Ada apa Senopati Pragulo? Apakah tidak lebih baik apabila kita kirim saja para prajurit terpilih untuk menyamar masuk ke wilayah kerajaan Kadiri? Setelah para prajurit pilih tanding yang kita susupkan berhasil masuk dengan mulus, tugas selanjutnya ialah mengadakan kegiatan penyebaran isu, adu domba, dan kegiatan lain yang bersifat memperuncing ketegangan hubungan antara Jenggala dan Kadiri. Inilah yang hamba maksudkan dengan mengambil kesempatan dan manfaat dari ketegangan yang sekarang ini terjadi antara Jenggala dan Kadiri. Hari itu, selepas pembicaraan di Balai Penghadapan Kerajaan Mentaun, tampak seekor kuda berlari cepat melintas tapal batas daerah kekuasaan Raja Mentaun. Dari cara menunggang kuda, tampaknya dia bukanlah rakyat biasa seperti pakaian yang dikenakannya. Penunggang kuda itu lincah memacu kudanya, menerabas rumput-rumput ilalang, melompati jurang terjal, menggoyak semak belukar sambil sesekali menengok ke belakang, kalau lari kudanya ada yang mengintipnya. Sepertinya tak ada yang mengikuti lari kudaku. Aku bisa istirahat sebentar di tempat ini sambil memberi kesempatan kudaku untuk minum di kali kecil sebelah sana itu. Ayo, Turangga, berjalan ke arah kali kecil itu. Bukankah kau perlu melepaskan rasa dahakamu? Aku tidak boleh istirahat terlalu lama. Berita sandi ini harus secepatnya sampai ke hadapan Ingkang Sunuwun Gusti Prabu Jenggala. Semoga saja sebelum matahari terbenam, aku sudah mencapai tapal batas Jenggala. Minumlah sepuasmu, karena perjalanan kita masih cukup jauh. Masih separuh hari lagi untuk sampai di wilayah Jenggala. Ayo, minumlah Tulungmu, biar badanmu segar dan mampu kembali berlari cepat.
Sementara itu, di Balai Penghadapan Agung Kerajaan Jenggala, tampak beberapa petinggi istana tengah mengadakan pembicaraan dengan Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Jenggala. Pembicaraan itu sebagaimana yang telah beredar di kalangan masyarakat luas, membicarakan masalah perjodohan Pangeran Panji Kudawaningpati dengan Putri Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Jadi jelaslah sudah bahwa maksud dari perjodohan putraku Pangeran Panji dengan Putri Sekartaji adalah untuk mempererat serta memperkuat persaudaraan yang selama ini telah terganggu oleh adanya perang saudara yang tiada berkesudahan. Ya, semoga dengan perjodohan ini membuat hubungan antara dua kerajaan menjadi kokoh. Perkenankanlah hamba menanggapinya, Ingkang Sinuwun Jenggolonoto. Oh, silakan, Panglima Aryo Dwipo. Silakan. Terima kasih, Sinuwun. Seperti kita ketahui bersama, bahwa sejak pembelahan kerajaan di masa Sri Maharaja Erlangga yang dilakukan oleh Mahapandito Empu Barada, maka antara Jenggala dan Kediri senantiasa dicengkram oleh perang saudara. Kita harus akui bahwa bila kenyataan seperti itu akan berlanjut terus-menerus, maka kepunahan yang akan dialami baik oleh Jenggala maupun Kediri. Berapa banyak korban yang jatuh, harta yang ludes, hanya karena perang saudara. Belum lagi bila kerajaan-kerajaan bawahan yang diperintah raja-raja kecil memberontak. Sebab itu, demi tegaknya persaudaraan antara Jenggala dan Kediri, maka perjodohan antara Gusti Pangeran Panji dengan Gusti Putri Dewi Sekartaji adalah awal yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Panglima Aryo Dwipo. Kita pun telah mengirim utusan untuk menghadap Raja Kediri. Beliau menyambutnya dengan baik dan penuh harapan. Tidak ada lagi denting pedang, erang kesakitan, darah yang tertumpah dalam pertemuan kita dengan saudara-saudara kita di Kediri. Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Jenggala. Iya, Ki Sarpowadas. Bagaimana tanggapanmu? Hamba hanya ingin menggarisbawahi. Hendaknya kita pun mewaspadai akan adanya kemungkinan turjana-turjana yang bermaksud menjadi penghalang penggagalan perjodohan itu. Apakah Ki Sarpo melihat adanya kemungkinan itu? Meskipun belum tampak nyata adalah lebih bijaksana bila kita ini waspada sebelum terlambat. Mewaspadai bukanlah berarti mencurigai. Meski sekarang ini tampaknya aman-aman saja, tetapi persatuan dan kesatuan persaudaraan yang hendak dirintis Jenggala dan Kediri adalah merupakan suatu kekuatan. Nah, kekuatan besar inilah yang tidak disukai para lawan-lawan kita, baik dari luar maupun dalam kerajaan Jenggala. Ampunkan hamba, Gusti Panglima. Ada apa, Prajurit Sandi? Hamba baru saja menyusup ke dalam kerajaan Mentaun. Ada berita Sandi yang perlu hamba sampaikan, Panglima. Ya, katakanlah. Prabu Sewaka dari kerajaan Mentaun berniat menggagalkan perjodohan. Apa? Demikian, Gusti Panglima. Ada dua hal yang hendak mereka jalankan. Pertama, menyusupkan Pangeran Pati ke Jenggala dengan menyamar sebagai pedagang kain cita. Dan kedua, menyebar prajurit pilih tanding sebagai telik sandi dengan tugas menyebarkan isu serta mengadakan rangkaian kegiatan adu domba dan perusakan sendi-sendi tata kemasyarakatan. Baik. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Dan terima kasih atas laporanmu, prajurit. Kembalilah ke pekerjaanmu. Siap, Gusti Panglima. Hamba mohon pamit.
Prabu Sewaka dari Kerajaan Mentaun berniat menggagalkan perjodohan darah biru di antara Pangeran Panji dengan Putri Sekartaji. Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Jenggala mendengar langsung dari prajurit Sandi yang datang melapor pada panglimanya. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dilakukan pihak Kerajaan Jenggala? Dan bagaimanakah perjodohan darah biru itu akan berlangsung? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Persembahan dari Citra Beauty Lotion dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa pada seri berikutnya.